dan apakah saldo kalian tuh melebihi baseline dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news exchange Hotbit teman-teman ya. Kira-kira ada pengumuman apa lagi nih mengenai Hotbit melihat kemarin teman ya, pada 11 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Nah iya, 11 hari yang lalu teman ya, Didi itu sudah membahas mengenai exchange Hotbit ini teman ya. Karena banyak sekali para holder cryptocurrency yang cukup cemas karena kasus dari si Hotbit ini teman ya. Nah, di video Didi sebelumnya teman ya, Didi itu sudah menginfokan nih, katanya pihak Hotbit itu mengumumkan ya bahwa ada sekitar 70 aset yang akan terpengaruh oleh kasusnya, dan katanya 100% itu tidak dapat ditarik cuy. Nah, kira-kira di pengumuman yang terbaru ini teman, ada update apa lagi nih mengenai perkembangan Hotbit ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi soal. Nah oke teman-teman, di sini adalah pengumuman dari Hotbit ya, katanya tentang penurunan aset ETH, BTC, SHIB, dan USDT. Lihat pengumuman berikut untuk informasi lebih detail. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pengumuman kedua teman-teman. Seperti yang sudah katakan kemarin ya, kalau ada pengumuman satu pasti ada pengumuman kedua teman ya. Jadi kalau terakhir kemarin memang katanya 70 aset yang terpengaruh kasus itu ya tidak dapat ditarik 100% cuy. Namun ternyata di sini teman-teman ya, mereka itu hanya men-share ya, ada katanya tuh ada 36 jenis aset kripto yang akan terpengaruh ya. Jadi artinya nggak sampai 70 jenis aset kripto teman yang terpengaruh teman ya. Dan mereka itu men-share ya sebuah datanya ya, aset apa aja yang terpengaruh ya, dari mulai Algo, Atom, Audio, BTC teman ya, dan bahkan banyak lainnya. Dan di sini Shiba Inu juga termasuk salah satu aset yang terpengaruh oleh kasus Hotbit ini teman. Nah, nantinya teman-teman ya, aset yang terpengaruh ini teman ya akan dimasukkan ke dalam aset defisit teman-teman ya, yang dimana aset defisit itu tidak dapat ditarik, namun hanya saja dapat diperdagangkan gitulah teman-teman. Jadi intinya di sini pihak Hotbit itu mengelompokkan ya aset yang terkena defisit ya, atau aset yang terkena kasus ini teman ya, dengan aset yang tidak terkena teman ya. Nah, lalu bagaimana aset yang tidak termasuk dalam 36 jenis aset kripto yang terpengaruh ini Bang? Nantinya tanggal 14 September besok ini teman ya akan dibuka perdagangan normal lah teman ya. Nah, namun untuk aset yang terkena kasus ini ya, yang dimasukkan ke dalam aset defisit teman ya, nantinya ada baseline dan defisit rate-nya teman ya. Nanti bakal dibahas nih teman ya. Ini seperti Algo, baseline-nya atau batas penarikannya ya hanya 500, dan untuk defisit rate-nya 56% teman. Nah, di sini untuk BTC untuk baseline-nya itu 0,1 dan 46% untuk defisit rate-nya, teman ya. Jadi artinya di sini teman ya, jika kalian memiliki aset BTC nih lebih dari 0,1 teman ya, maka aset kalian itu terkena defisit teman ya. Kalau di sini BTC itu 46% cuy. Nah, nantinya 36 jenis aset yang terkena defisit ini berawalan dengan huruf DF. Misalkan BTC berarti DF BTC gitulah teman ya intinya ya. Nah, di sini perhitungannya untuk menghitung defisit itu ini teman ya. T sama dengan jumlah ya teman ya. Jumlah itu maksudnya aset kalian ya teman ya yang melebihi baseline ya, dikurangi baseline ini lalu dikali defisit ini ya. Jadi itu untuk aset yang terkena defisit ya, yang tidak bisa kalian tarik teman. Nah, jadi perhitungannya seperti ini nih ya teman ya. Nah, jadi ini sebagai contoh teman ya. Ini untuk USDT ya. Kita ketahui untuk USDT ini untuk baseline-nya teman ya, atau acuan penarikannya itu hanya 1000 teman ya, atau 1000 US dollar lah. Nah, untuk defisit rate-nya untuk USDT itu sebesar 52% teman. Oke.
Jadi di sini bisa diartikan ya, jika aset USDT di akun kalian itu lebih besar dari baseline atau lebih besar dari 1000 US dollar teman ya, maka sebagian USDT di akun Anda itu akan masuk defisit teman-teman ya. Misalkan nih kalian tuh memiliki 1500 USDT di akun Hotbit kalian, maka perhitungannya itu seperti ini teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. T sama dengan 1500 atau total aset kalian di Hotbit ya, dikurangi baseline atau 1000 dolar teman, karena baseline USDT tadi sini 1000 dolar. Jadi makanya di sini 1500 US dollar dikurangi 1000 dolar teman-teman, dikali 0,52% ya, atau dikali dengan data defisit akun kalian ya teman ya. Kalian bisa contoh aja di sini teman ya. Misalkan di sini untuk USDT nih teman, untuk defisitnya 52%, maka di sini tuh dikali 0,52%. Nah, hasilnya ya di sini terdapat 260 teman ya USDT. Nah, 260 USDT inilah yang akan menjadi aset defisit atau aset yang tidak dapat ditarik teman ya. Yang artinya jika kalian memiliki 1500 USDT di Hotbit teman ya, maka kalian tinggal mengurangin aja nih 1500 kurangi 260 aset defisit yang tidak dapat ditarik, berarti kalian hanya dapat menarik 1240 USDT di akun Hotbit kalian cuy ya. Nah, dan aset kalian sebesar 260 USDT ini akan menjadi 260 DF USDT. Jadi di sini ada tambahannya DF temen ya, karena aset 260 USDT kalian tuh masuk ke aset defisit temen ya. Nah, untuk perhitungan ini temen ya, kalian bisa terapkan di semua jenis aset yang terdaftar di sini temen ya, seperti Algo, BTC dan Shiba Inu temen ya. Nah, di sini untuk Shiba Inu ini untuk baseline-nya ya temen ya, ini hanya 100 juta temen ya. Oke, dan dia itu memiliki defisit rate-nya sebesar 58%, yang artinya temen ya, ketika kalian memiliki saldo Shiba Inu lebih dari 100 juta temen ya, maka kalian tuh dikenakan defisit temen ya. Cara perhitungannya sama seperti ini temen ya. Misalkan kalian punya 200 juta nih, berarti 200 juta temen ya dikurangi 100 juta dikali defisitnya itu temen. Defisitnya berapa sih Shiba Inu ya? Nah, ini 58% atau dikali 0,58. Nah, hasilnya itu temen ya, itu adalah aset kalian yang terkena defisit atau aset kalian yang tidak dapat ditarik teman-teman. Nantinya aset tersebut akan ada imbuhannya DF ya. Misalkan SIP nih, berarti DF SIP gitu teman-teman. Nah, aset itu tidak dapat ditarik teman, namun aset itu dapat diperdagangkan katanya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk linknya ini teman-teman ya, untuk pengumumannya nanti bakal disertakan di deskripsi ya. Jika kalian ingin hitung-hitung sendiri ya, kalian bisa ngitung lah teman-teman ya. Oke, misalkan nih aset kalian ada di antara 36 jenis aset yang sudah terkena defisit ini teman ya, dengan baseline dan defisit rate-nya sudah tertera ya. Jadi kalian enak ngitungnya teman-teman ya. Untuk cara menghitungnya, untuk rumusnya yaitu tadi teman, T sama dengan jumlah aset kalian dikurangi baseline dikurangi defisit rate teman-teman ya. Nah, nanti hasilnya itulah aset yang terkena defisit teman-teman. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Jika aset yang saya pegang nih tidak memiliki jumlah dasar sesuai, apakah aset akan terpengaruh teman-teman ya? No, teman-teman ya. Oke, jadi di sini misalkan nih kalian memiliki kurang dari 1000 USDT teman-teman. Karena memang kita ketahui untuk USDT tadi kan baseline-nya itu ya, atau batas yang tidak terkena defisit ya, itu sekitar 1000 dolar teman ya. Jadi jika USDT kalian itu tidak melebihi 1000 dolar, maka aset kalian itu tidak terpengaruh oleh sistem defisit ini teman-teman ya, meskipun aset kalian itu tercantum dalam 36 jenis aset yang terkena defisit. Jadi intinya kalian tuh beracuan dengan baseline-nya ini ya, apakah aset kalian tuh melebihi baseline atau tidak ya. Kalau tidak ya alhamdulillah, berarti aset kalian tidak terkena defisit. Tapi kalau melebihi baseline, aset kalian tuh kan kemungkinan terkena defisit ya. Kalian bisa hitung dengan rumus ini yang sudah dijelaskan tadi teman-teman. Oke. Nah, timbul pertanyaan lagi nih teman di sini ya. Misalkan nih kalian punya aset 300 USDT di spot teman-teman ya, dan 400 USDT itu diinvestasikan ya, dan 500 USDT akun perdagangan. Apakah aset-aset tersebut itu terkena defisit? Kan jumlahnya beda-beda bang tempatnya. Tetap teman-teman ya,
Jadi hitungannya itu di sini Hotbit itu menghitung keseluruhan teman ya. Jadi intinya acuannya itu di sini teman, baseline teman ya. Misalkan aset kalian USDT ya kalian tinggal lihat baseline-nya nih, ini 1000 USDT. Jadi misalkan aset kalian melebihi 1000 USDT, entah itu tempatnya entah di market spot atau entah di akun investasi teman ya. Tetap ya teman ya, itu dihitung total semua jumlahnya. Misalkan total jumlahnya itu melebihi 1000 USDT, maka aset kalian itu pasti terkena defisit ya. Dengan rumusnya ya, T sama dengan jumlah. Jadi kalian bisa totalkan jumlah aset kalian lalu dikurangi 1000 ya, atau baseline-nya ya, lalu dikali defisit dari USDT atau 0,52. Nah, jumlahnya nanti itu adalah aset kalian yang terkena defisit. Jadi intinya begitu, teman. Jadi ini ada salah satu pertanyaan yang cukup penting, teman. Apakah aset defisit yang dimulai dengan DF bisa ditarik ya? Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Aset kalian yang sudah bentuk defisit atau yang berawalan DF, teman ya, itu tuh bisa ditarik ketika sudah diperdagangkan atau digunakan trading, teman ya. Oke, di sini aset yang dimulai dengan DF hanya dapat digunakan untuk trading dan tidak dapat disimpan atau ditarik. Jika pengguna ingin menarik aset defisit yang dimulai dengan huruf DF, mereka hanya dapat menarik setelah perdagangan ya. Jadi kalian itu bisa memperdagangkan aset defisit kalian, teman ya. Dan katanya di sini ya, untuk apakah koin yang tidak tercantum dalam pengumuman dapat disimpan dan ditarik secara normal? Ya bisa teman-teman, ditarik secara normal ya, dan dilanjutkan deposit dan penarikan pada tanggal 14 September besok, teman. Dan di sini katanya aset NUSDT ya yang di Hotbit itu juga termasuk salah satu yang terkena defisit ya, karena NUSDT itu tertaut dengan USDT, teman. Jadi misalkan kalian memiliki aset NUSDT banyak banget nih, melebihi $1000 ya, kalian siap-siap terkena defisit, teman. Nah, di sini pihak Hotbit itu memberikan sebuah airdrop ya dalam bentuk token HTB, teman, atau token Hotbitnya, teman ya. Katanya ini untuk hitungan airdrop HTB atau token dari Hotbit ini yang diberikan kepada 36 jenis aset, teman ya, yang terkena defisit, teman. Namun diberikannya airdrop ini berdasarkan harga rata-rata dari aset asli setiap minggunya, teman ya. Jadi untuk detailnya ini belum dijelaskan, teman. Intinya di sini pihak Hotbit itu memberikan sebuah airdrop ya ke 36 jenis aset yang terkena defisit tersebut lah, teman ya, berdasarkan harga rata-rata aset asli setiap minggunya. Oke, jadi ini adalah mengenai pengumuman Hotbit 2.0 bagian sistem defisit, teman-teman ya. Intinya di sini mereka itu menjelaskan, teman-teman ya, beberapa alasan yang menyebabkan defisit ya. Jadi salah satunya itu mengenai sebuah proyek pertukaran terlibat dalam sebuah kasus atau Departemen Penegak Hukum membekukan aset di bursa yang saat ini dialami oleh Hotbit, teman-teman. Oke, jadi intinya begitu. Nah, jadi untuk aturan spesifiknya, teman ya, yang pertama itu di sini Hotbit akan menghitung proporsi aset yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kerugian aktual atau aset yang dibekukan. Sesuai aset yang tidak dapat digunakan akan diubah menjadi aset defisit. Ini memastikan bahwa semua aset lainnya tidak terpengaruh ya. Jadi ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa Hotbit itu mengelompokkan aset yang terkena defisit dengan yang tidak ya, dengan memberikan tanda DF, teman ya. Dan untuk poin yang kedua, Hotbit ini akan mengirimkan HTB nih atau token dari Hotbit ya untuk aset defisit setiap minggunya untuk mengurangi kerugian defisit secara bertahap. Jadi ini juga sesuai yang sudah dijelaskan tadi, teman ya, bahwa pihak Hotbit ini akan mengirimkan sebuah token Hotbit ya atau HTB untuk aset yang terkena defisit ya. Kita ketahui ya, yang terkena defisit itu sekitar 36 jenis aset kripto, teman. Jadi jika memang aset kalian itu termasuk dalam 36 jenis aset kripto yang terkena defisit ya, kalian berhak mendapatkan airdrop ya dari token Hotbit ini setiap minggunya, teman ya. Dan di sini untuk poin 3, Hotbit akan membuka fungsi perdagangan aset defisit untuk memenuhi kebutuhan likuiditas aset defisit ya. Jadi intinya di sini aset defisit kalian tuh bisa diperdagangkan, teman ya. Di sini ada poin 4 ya, teman ya. Hotbit akan terus mengakumulasi margin defisit atau keuntungan defisit ya dari pendapatan operasional. Selama Hotbit mengalami defisit, Hotbit akan menyetorkan semua pendapatan bersih ke dalam margin defisit. Dan margin defisit akan digunakan untuk membeli kembali defisit. Jika tidak ada defisit saat ini, 20% dari laba bersih akan disimpan dalam margin defisit untuk mengatasi kemungkinan masalah defisit di masa depan. Oke, jadi ini sedikit ribet untuk dipahami, teman-teman ya.
Namun intinya di sini teman ya, pihak Hotbit itu terus mengakumulasi ya keuntungan pendapatan operasional teman ya. Makanya di sini di poin 3 Hotbit itu mengumumkan bahwa aset defisit itu dapat diperdagangkan. Nah, nanti keuntungan dari pendapatan operasional ini teman ya, sama Hotbit nanti akan disetorkan semua pendapatan bersihnya itu ke dalam margin defisit teman-teman. Nah, margin defisit ini nanti teman ya akan digunakan untuk membeli atau buyback di aset-aset yang terkena defisit atau ke 36 aset ini teman ya. Nah, sekitar 20% dari margin defisit tersebut teman ya akan disimpan nih untuk mengatasi kemungkinan nih atau berjaga-jaga misalkan kedepannya ada masalah defisit di masa depan teman ya. Jadi intinya di sini pihak Hotbit itu mengolah pendapatan bersih dari operasional perdagangan aset defisit tersebut teman ya. Nah, keuntungannya itu teman nanti disetorkan semua ke margin defisitnya. Nantinya margin defisit tersebut itu akan digunakan untuk buyback aset-aset yang terkena defisit teman. 20% dari margin defisit itu akan disimpan nih untuk berjaga-jaga misalkan kedepannya ada kemungkinan masalah defisit di masa depan. Jadi intinya begitulah alurnya teman ya. Di sini poin 5 ya, selama Hotbit mengalami defisit, Hotbit itu akan menggunakan semua pendapatan bersihnya nih untuk margin defisit teman. Ini berarti bahwa selama periode ini pemegang saham tidak akan menerima dividen ya, karyawan tidak akan menerima bonus, dan pembelian kembali HTB akan dihentikan sementara. Oke, jadi intinya teman ya, selama Hotbit ini masih mengalami defisit ya di 36 jenis aset kriptonya, maka di sini Hotbit itu akan menggunakan semua pendapatan bersihnya nih untuk dimasukkan ke margin defisit teman-teman ya. Tujuannya untuk membuyback teman-teman aset-aset yang terkena defisit tersebut teman-teman ya. Katanya selama periode tersebut teman-teman ya, pemegang saham itu tidak akan menerima dividen atau keuntungan teman-teman ya, dan karyawan pun itu tidak akan menerima bonus, dan pembelian kembali HTB akan dihentikan sementara ya. Oke, jadi intinya di sini teman ya, Hotbit itu saat ini teman ya benar-benar menggunakan semua pendapatan bersihnya untuk dimasukkan ke margin defisit dengan tujuan digunakan untuk membeli kembali aset defisitnya teman. Nah, kenapa Hotbit melakukan hal tersebut teman ya? Karena memang Hotbit itu ingin sedikit demi sedikit teman ya mengurangi resiko aset defisit yang saat ini sedang dialami oleh market as yang Hotbit ini teman ya. Jadi itu tadi teman ya updatean dan news mengenai pengumuman Hotbit ya. Jadi apakah aset kalian tuh termasuk dalam 36 aset yang terkena defisit teman ya, dan apakah saldo kalian tuh melebihi baseline dari yang sudah tertera di sini ya? Jika iya, kalian siap-siap menghitungnya teman ya sesuai perhitungan rumus yang sudah beritahu tadi teman ya. Jadi nanti untuk artikel ini ya, tiga-tiganya nanti bakal disediakan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa baca-baca lagi ya untuk lebih memahaminya teman ya. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.